Tabea Shalom. Salam sejahtera dan salam sehat. Saya, Lisa Malonda, Saya Victor Octavian mengucapkan salam manis bakudapa untuk torang semua kawanua dimanapun berada. Semoga damai sukacita menyertai torang semua. Luar biasa, saat ini torang masyarakat Kawanua boleh sama-sama merayakan kunci tahun dan tahun baru 2022. Bukan cuma yang ada di Indonesia, tapi yang ada juga di mancanegara. Perayaan kali ini kembali dilakukan secara virtual, tapi tentunya torang tetap bisa merayakan dan merasakan berkumpul sama-sama di ruang virtual melalui Zoom dan YouTube. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekatuariwaya. Mari torang ikuti bersama Perayaan kunci tahun dan tahun baru 2022 kerukunan keluarga Kawanua. Nggak tahu, nanya dia dulu mau ngontrak kan? Jangan jadi sana juga dia. Suaranya nggak ada nih. Boleh host suaranya? Thank you. We forgot and never brought to mind. So though acquaintance be, oh hey, since be forgot inside. Halo. Proud to mine, so the acquaintance be a lang time. What for? Aku sama Ompung lon wananatas tembonese puyunmu sewiang ketiga Jakarta tekan kita limasang kunci tahun satoran datu keteketeran kama-kamangan sepuyunmu wian Jakarta wo doa apa waitan pakai Tuhan pakai lewiran kita peleng
se tembone se mengale ngale tembone se mengale ngale Natalnya lewat. pakatuan Ini sudah ya? pakalawira Jam 3. kelale langit tentu mo kalale untana kuramo kelale untana tentu mo kalale ta indo nikita into karia enima pasusuat uman enima pasusuat uman karya wiasi opo wananatas si opo wananatas si mata uampele si mata uampele mamu walim yambai wontana Nama saya Jauhari Ratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Macan 2022. Xin Yen Kuai Le, Gong Si Fa Chai, Wan Si Ru Yi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua Ibu Angelika Tengker dan seluruh jajaran pengurusnya dan seluruh Tou Kawanua dimanapun berada. Semoga tahun baru macan ini membawa kemakmuran, rezeki yang baik, kesehatan, dan usia yang panjang buat kita semua. Salam hangat dari Beijing. Tabea, kami keluarga Simanjuntak Malonda ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk keluarga Kawanua dimanapun berada. Salam sehat dari kami di Ottawa, Kanada. Pakatuan wo pakalawiran. Shalom. Greetings from Melbourne. On behalf of Kawanua Melbourne, Australia, we wish you a very happy New Year 2022. Our prayer is that Katiga, under the leadership of Mrs. Angelika Tengker, will always be successful and be blessed in everything that you do. Let us walk in faith, trust in God, and dwell in His grace. Amen and thank you. I'm Connie Rotinsulu from Kawanua, Melbourne, Australia Incorporated. We would like to wish you all Happy New Year 2022, and may this new year will grant
all of us happiness, good health, and safe journey for this new year, and always success to K3 under the leadership of Ibu Angelica Tengker, and God bless K3, God bless all Kawanua, and God bless all of us. Thank you. Buongiorno a tutti, shalom, sono Serli da Kawanua, Italy. Vi auguro buon anno 2022. Ringrazio particolarmente Angelica e con tutti coloro che organizzano questi eventi. Ciao, buona giornata. Dio vi benedica. Ciao. Hi, today is very cold in New York, so that's why I'm standing here for information from all of you, my friends. Shalom. Hello everyone, I'm Harry Rambot. I'm from Kawanua, USA, New York City. I want to wish you healthy and happy New Year 2022, the year of tiger, to all of you Kawanua around in the world. So especially to the leadership of Kerukunan Keluarga Kawanua, Mrs. Angelina Tengker in Jakarta, with Adat Administration in Jakarta. May God bless you all and peace be with you, and thank you very much. Bye bye. Very cold today. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Kerukunan Keluarga Kawanua Jakarta. Saya Jacqueline Tasha Imelda Mambu. I would like to wish you all a very happy and healthy New Year 2022. May God bless us all this year and beyond. Happy New Year. Bye. I'm Jerry Sumual from Kawanua, USA. Wanna say we wish you a happy New Year 2022 to all of you Kawanua in Jakarta, Indonesia. God bless America, God bless Indonesia. Amin. Shalom, this is Willie Gunari from Sydney, Kawanua, Australia. I would like to say Happy New Year 2022 to Angelica Tengker from Kawanua, Jakarta, Indonesia, and God bless. Right. Hallo, ich bin Diana Lonteng aus Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany. Ich wünsche euch alles Gute im neues Jahr 2022 und ich hoffe, dass alles wieder besser in diese Jahre, damit wir alle Kawanua treffen können. Alles Gute und Gott segnet uns alle. Amin. Salam sejahtera, saya Mariana Lineleyan, duduk kat Malaysia, mengucapkan selamat tahun baru 2022 buat tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan Kawanua di merata tempat. Tuhan memberkati. From Kawanua,
önskar Annie Lennart Danielsson. Goedenavond dames en heren. Ik ben Maureen Julian Elwan, Kawanua uit Holland. Ik wens jullie allemaal gelukkig nieuwjaar 2022. Aan KKK en voor Angelica Tinker. Allemaal God zegen en goedenavond. Dag. Yasas, onomamu Neisku Juliana Loloang, Apo Atina Yunani, Telonapo, Kronya Pola, Kali Kronya, Dio Hiliades Iposudio, Oteos Panda Mazise Olusmas. Amen. Konbawa, minasan. Nisen niju ninen, singnen omedetou gozaimasu. Watashi tachi mina ga katiga Japan ga kenko to goseiko o inorimasu. Kami-sama no sukufuku ga arimashou ni. Arigatou gozaimasu. Selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua, keluarga Kawanua, dalam keadaan sehat, sukses, serta diberkati Tuhan. Pakatuan wa pakalawiran, tabea. Tidak ada apa rasa sekarang tahun baru ulang, langsung dapat ingat Manado. Kita selalu kangen kalau mau petahun baru di kampung halaman. Selamat Tahun Baru 2022 untuk seluruh warga Kawanua dimanapun berada. Tetap sehat, bahagia selalu, dan diberkati untuk memberkati torang semua. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayangmu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, dari mana, bagaimana kan datang
Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu, oh Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, dari mana, bagaimana kan datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu, oh Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Oh, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Oh, warga Kawanua dimanapun berada di seluruh dunia. Kita baru saja merayakan pesta Natal dan Tahun Baru. Bagi orang-orang Manado, Natal selalu disebut hari besar, hari yang penting. Kenapa penting? Karena di pesta Natal kita semua merayakan perayaan persaudaraan. Di pesta Natal kita merayakan perayaan damai. Biasanya di kampung kalau orang berselisih, di pesta Natal kita saling memberi ucapan selamat Natal, damai besertamu. Kita berdamai karena inilah pesta di mana Tuhan datang untuk membawa damai kepada kita semua. Saat ini kita mau merayakan apa yang dalam tradisi disebut kuncikan. Kita mau mengunci, menutup seluruh rangkaian acara pesta yang kita buat dalam rangka
mensyukuri Tuhan yang datang membawa damai, membawa cinta kasih kepada kita semua. Kita menutup, membuat sebuah kuncikan untuk menandai bahwa kita yang sudah berpesta ada sukacita, ada damai dalam hati untuk memasuki tahun yang baru. Jadi kita punya modal sesudah berpesta, sesudah beracara. Modalnya adalah kita punya sukacita, kita punya damai dalam hati, dan kita pertama-tama merasa Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, membuat kita tidak berjalan sendirian. Kita disertai oleh Tuhan yang mencintai, yang mengasihi. Karena itu kita boleh berjalan dengan optimis. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak rintangan, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Immanuel, Allah beserta kita, tinggal bersama kita, masuk dalam sejarah kehidupan kita, dan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dan saudara, kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama dengan sesama. Sebagai warga Kawanua, dimanapun kita berada, kita hanya ada di tempat yang berbeda-beda. Tetapi kita semua tetap satu darah, satu Tuhan, dan kita bersaudara. Karena itu, mari kita saling menguatkan di tengah-tengah tantangan. Mari kita saling mendukung di tengah-tengah pelbagai cobaan yang kita hadapi. Dan mari kita berjalan bersama. Berjalan bersama-sama sekali lagi. Karena kita orang basudara, satu darah, satu daerah asal. Tapi yang paling penting, kita punya satu Tuhan yang sama. Tuhan yang membimbing dan memberkati kita semua. Salam damai kepada kita semua, selamat kunci tahun, dan selamat memasuki tahun baru dengan optimisme. Tuhan memberkati kita. Amin. Orang sekeluarga ini kemana? Anu masih ingat ada gambar. Anugerahmu besar, Bapa kasihmu besar, Bapa sungguh anugerahmu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kami melewati tahun yang keras 2021. Tangan Tuhan yang sama memegang kami, menuntun kami berjalan di tahun 2022. Sehingga kami yakin hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya akan penuh dengan mujizat, akan penuh dengan berkat, akan penuh dengan kasih karunia dan rahmat Tuhan yang sempurna. Sehingga kami menyebut 2022 ini sebagai tahun berkat, tahun mujizat, tahun kemurahan, dan tahun kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kami dapat berkata, kami tidak takut. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Betul di awal tahun ada berita yang mengkhawatirkan tentang Omikron, tentang virus corona ini. Tetapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang melindungi kami. Karena firman-Mu berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kami yakin virus hanya sebuah nama, tapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Oleh anugerah Tuhan, kami dari K3 berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan, dan kembali siap untuk menerima firman-Mu. Kami terlalu percaya nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak,
Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Karena itu bicaralah Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelang, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat siang hari ini sesuatu yang baik Tuhan nyatakan buat kami. Sehingga ini bukan hanya sekedar kunci tahun biasa, di mana kami bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan. Natal sudah lewat, tahun baru sudah lewat, dan hari-hari ke depannya penuh dengan kedahsyatan Allah Immanuel yang akan menyertai kami. Sehingga dalam refleksi 2021 dan resolusi tahun 2022 ini, kami tahu sesuatu yang baik Tuhan nyatakan buat kami semua. Berbicaralah Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesuatu kedahsyatan buat saya. Boleh berbagi buat kawan-kawan yang ada di K3 ini. Meskipun saya sedang ada di Los Angeles, tapi saya tahu sesuatu yang baik Tuhan mau kerjakan buat kita sekalian. Haleluya. Dan firman Tuhan hari ini, saya digerakkan Tuhan untuk berbagi tentang satu tema yang luar biasa bagi kawan-kawan di kerukunan keluarga Kawanua ini. Saya percaya kumpulan ini adalah kumpulan yang baik. Dan saya percaya lewat kumpulan ini banyak kita akan mengalami anugerahnya, kasihnya, rahmatnya, dan kuasanya yang sempurna. Haleluya. Dan tema yang saya mau bagi hari ini dalam refleksi dan resolusi ini, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Sehingga waktu kita bersyukur untuk kunci tahun bahwa Natal sudah lewat, tahun baru sudah lewat, dan kita sekarang harus menjalani hari-hari penuh dengan iman dan keyakinan bahwa tangan Tuhan yang kuat pasti menyertai kita. Amin. Haleluya ya. Kawan-kawan K3 ingat, Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama, dan tema yang saya mau bagi seperti saya sudah bilang, diberkati untuk menjadi berkat. Taruh tangan kanan sudah di dada dan bilang sama-sama, saya orang yang diberkati. Sebagian mungkin berkata, ini pendeta ini kayaknya ikuti Injil kemakmuran. Saya nggak mau tahu lah orang mau bilang Injil kemakmuran, Injil penderitaan, Injil salib, Injil mahkota, Injil kekayaan, Injil kemiskinan, apapun namanya. Buat saya Injil tetap Injil. Dia bernama Injil kerajaan. Karena Alkitab berkata Injil kerajaan itu harus diberitakan terlebih dahulu. Hanya mulut-mulut kotor manusia yang senang membagi-bagi Injil penderitaan, Injil kemakmuran, Injil kesusahan, Injil kenikmatan, Injil kekayaan, Injil salib, Injil mahkota, apapun namanya. Tetapi yang benar hanyalah Injil kerajaan Allah. Karena Injil kerajaan itu yang harus diberitakan. Dan hari ini kita memberitakan Injil itu. Haleluya. Di luar Injil itu saya beri nama Injil yang palsu. Mau namanya Injil penderitaan, mau namanya Injil kemakmuran, mau namanya Injil salib, mau namanya Injil mahkota, itu semua adalah Injil-Injil palsu. Karena hanya menekankan pada topik-topik tertentu. Tapi Injil kerajaan adalah Injil yang menyatakan kebenaran, di mana Kristus adalah Raja di atas segala raja. Kita orang-orang pilihannya adalah anak-anak raja yang hidup dalam anugerahnya. Haleluya. Betul, kita harus pikul salib, tapi di balik salib selalu ada mahkota. Karena Alkitab berkata orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara melihat Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, when God called Abram, waktu ketika Tuhan panggil Abraham, maka yang pertama dia janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan kalau pilih dan panggil kita gak main-main. Bukan Tuhan cuma jawab iseng di sorga, lu bikin apa ya di sorga. Udah ada Gilbert kita pilih juga dia. Wah, ada kumpulan orang Manado, sudah kita berkati dia juga.
No, Tuhan bukan Allah yang iseng, tapi Tuhan punya rancangan yang dahsyat. Haleluya. Apa yang terjadi? Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar, Manado. Dan orang-orang Kawanua, Tuhan akan membuat engkau menjadi besar, akan membuat keluargamu diberkati, akan membuat usahamu baik, akan membuat hidupmu penuh dengan rahmat Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Wow, saudaraku, adik-adik muda, kalian mau diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, mungkin sudah berkata, aduh Kotek pendeta kita Kotek banyak masalah di dalam rumah tangga. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kotek orang Manado, jangan banyak mengeluh. Sebentar-bentar pakai testa, aduh Tuhan, stop gitu pakai testa. Pokoknya pakai dada dan bilang, aku percaya Allahku hebat, aku percaya Yesusku luar biasa, aku percaya bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Yes, haleluya. Lihat apa yang terjadi, aku membuat kau menjadi bangsa yang besar. Ketiga, Tuhan akan memberkati engkau, akan membuat namamu masyhur, artinya lewat hidupmu orang diberkati. Ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan nyatakan. Engkau tidak akan turun, tapi engkau akan naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, engkau akan menjadi kepala. Dan engkau akan menjadi berkat. Lewatmu sesuatu yang baik akan Tuhan nyatakan. Dikatakan ayat 3, bahkan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bukan tugas kita ngutukin orang. Oh Tuhan, orang itu ada ngomong-ngomong di belakang kita. Oh Tuhan mau tampilin kiri kanan depan belakang, di muka itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita jangan mengutuk orang, karena itu bukan urusan kita. Tapi Tuhan bilang, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, ini tugas kita, ini tanggung jawab kita, ini harus jadi doa kita. Dan olehmu, oleh ngoni semua, dikatakan di muka bumi ini akan mendapat berkat. Oleh ngoni semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lewat ketiga ini banyak orang diberkati. Jadi ketiga, jangan Kotek sebentar-bentar cuma mengeluh, minta bantuan. Iya, pengurus akan berusaha untuk, karena ini ketiga ini kan tujuannya baku-baku tongkat, baku-baku doa, baku-baku saling menguatkan, iya kan? Betul, iya kan? Nah, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita ingat bahwa ketiga ini ada janji Tuhan supaya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat lewat ketiga, lewat pengurusnya, lewat anggota-anggotanya. Itu sebabnya kita ibadah di sini, kita bersyukur, kita kunci taung, iya kan? Kita buat resolusi, kita buat refleksi, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menjadikan hidup kita, kelompok kita, perkumpulan kita, ketiga kita ini, lewat kita akan ada banyak orang diberkati. Amin. Ya itu dia, ya kan ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Abram bertindak, Abram enggak, oh masa kita bisa diberkati, Kotek kita miskin, aduh Kotek kita belum dapat kerja, aduh Kotek kita punya rumah tangga lagi masalah, aduh stop. Untuk terus gitu, complaining, stop saudara-saudara, mulai bertindak, mulai melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan lalu, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepada dia, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah ini dia. Di satu sisi dia taat, dia bertindak. Tapi di sisi yang lain dia nggak taat. Karena Tuhan bilang tinggalkan sanak saudaramu. Kotek dia ajak Lot. Kalau kita lihat selanjutnya, justru masalahnya Abram sama siapa? Sama Lot. Artinya apa? Kalau kita taat sama Tuhan harus 100%. Amin. Sama-sama bilang, kalau saya taat harus 100%. Ayo Kotek sekali lagi sama-sama bilang, kalau saya taat harus 100%. Nah itu dia. Karena kalau tidak ada masalah. Masalahnya bukan karena Tuhan mau, Tuhan rancangkan. Bukan karena Kotek kita yang salah. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bela, Tuhan nyatakan kemuliaan. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Karena apa? Ketidaktaatannya Abraham. Ayat yang kelima dikatakan Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Padahal Tuhan bilang harus tinggalkan. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbangtin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bayangkan, anak aja Abraham belum punya. Tapi Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Luar biasa, itu ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Walaupun dia belum melihat, dia berjalan terus, dia berjalan terus. Itulah iman.
2022 akan menjadi tahun yang baik. Mungkin sudah berkata, udah banyak masalah, udah banyak persoalan. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, tahun yang baik. Kenapa? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Pertanyaannya, maukah kita berjalan terus? Ada masalah jangan mengeluh, ada masalah jangan kau sakit hati, kecewa, lalu kemudian dendam, lalu kepahitan. Sebagai anak Tuhan, kita harus bertindak dengan iman, kita harus bertindak dengan yakin, kita harus bertindak dengan percaya. Karena Alkitab bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kesimpulan saya begini, setiap kita harus mengimani bahwa kita adalah orang yang diberkati. Stop, sampai di sini kau usah berdebat. Oh, aduh kita orang susah, aduh kita orang banyak masalah, kalau diberkati mana begini. Nah, saudara gue kasih janji Tuhan, bila aku akan memberkati engkau. Jadi kalau saudara bilang kita orang susah, ya jadi sesuai dengan imanmu. Apa yang kita mau katakan? Karena Alkitab bilang apa saja yang kita katakan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Itu Markus 11 ayat 23-24, Mark 11, 23 and 24. Ada banyak orang yang bilang, oh itu kan seperti psikologi. No, kita nggak bicara psikologi, kita bicara firman Tuhan. Markus 11 ayat 23 dan 24. Apa saja yang kamu katakan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Dan Alkitab jelas bilang, firman Tuhan itu katakan. Ya kan? Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi kalau kita suka menggemakan, kita kote orang susah kasihan, kita kote orang susah kasihan, kita orang kote orang susah kasihan. Orang Manado kan sebentar-bentar begitu. Aduh kasihan, juara kelas dia kasihan. Aduh kita kote baru beli rumah kasihan. Itu kita harus bersyukur, masa apa kasihan. Saudara kasih dalam Tuhan. Mulai sekarang kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita menyediakan hal-hal yang jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Kita orang diberkati. Imani dulu, karena bicara tentang berkat, jangan hanya kau berpikir materi. Ada banyak orang pikir, aduh kau kesian kita kemana-mana naik bus, kita naik kendaraan umum, apalagi sekarang lagi corona. Karena kita pikir berkat itu hanya terbatas materi. Ada banyak orang yang materinya hebat, tapi kau buat saya, dia orang miskin. Kenapa hidupnya mengeluh terus, hidupnya bersungut terus, hidupnya penuh dengan emosi, kebencian, kepahitan. Orang-orang seperti itu, saya beri nama adalah orang yang miskin. Tetapi kita, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, kita adalah orang yang diberkati. Bayangkan, sorga sudah pasti buat kita. Bayangkan, kemanapun kita pergi, pasukan penjagaan malaikat Tuhan menjaga kita. Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Bayangkan Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku menyaut kepadamu. Kita punya hubungan dengan sorga. Saudara gue kasih dalam Tuhan, bukan itu tanda kita orang diberkati. Ya tapi kalau kita banyak masalah, itu cuma bicara cash flow-nya aja Kang. Iya Kang, itu kan cuma bicara cash flow-nya, iya kan. Tapi pada dasarnya kita adalah orang yang diberkati. Jangan lihat secara materinya, tetapi bagaimana rancangan Tuhan yang dahsyat. Bahkan Tuhan janji, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Wow, haleluya. Nah, siapa itu orang yang diberkati? Sehingga hari ini kita punya refleksi dan resolusi jelas. Apakah saya orang yang diberkati? Dan kalau kita jawab, saya adalah orang yang diberkati, berarti melangkahlah sebagai orang yang diberkati. Siapa orang yang diberkati? Yang pertama, orang yang dalam segala keadaan dapat bersyukur dan bersuka cita. Loh iya dong, kalau kita kenal Tuhan, kita percaya dia sudah mati dan bangkit buat kita. Kita tahu dia sudah mencurahkan darahnya buat kita. Kita tahu dia sudah mengirim Roh Kudusnya. Dan jelas Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Jika kita tahu itu, apapun yang terjadi, kita akan bersyukur dan bersuka cita. Mau ada masalah, mau ada persoalan. Kita tahu Tuhan pasti mendengar doa kita. Kita tahu pasti Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Yusuf ketika dalam penjara dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Daud ketika dihina oleh Goliat, anjing ke aku sampai engkau mendatangi aku dengan batu seperti itu. Dia bilang apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan embing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia bilang apa? Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini gaya orang diberkati. Orang diberkati bukan berarti gak ada masalah. Orang diberkati bukan hanya berlimpah secara materi, tapi orang diberkati akan penuh dengan syukur dan sukacita dalam segala keadaan. Untuk itu, kalau kita bisa melihat janji Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa melihat rahmat dan kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, kita akan bersyukur. Bapak, Ibu, adik-adik muda, rekan-rekan dari K3, dengan segala kerendahan hati, izinkan I beg you. Saya mengemis kepada saudara, berhenti bersungut, berhenti mengeluh.
Karena itu yang menjadi sumber masalah dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, bersyukur, bersuka cita. Kita kata orang Manado, apa-apa gampang sekali mengeluh, apa-apa gampang sekali bersungut, apa-apa gampang sekali kecewa. Tetapi mulai hari ini, imani janji Tuhan. Saya orang yang diberkati. Saya dibela Tuhan, saya disertai Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang kelihatan tidak baik, bahkan kalaupun saya salah mengambil keputusan dalam hidup, saya cepat kembali karena saya tahu bahwa Tuhan pasti akan turut bekerja. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti menghapus air mata. Dan Tuhan merubah ratapanku menjadi tari-tarian. Wow, haleluya. Siapa itu orang yang diberkati? Seorang yang dalam segala keadaan, dia tahu untuk bersyukur dan bersuka cita. Jadi kalau saudara ketika apa-apa mengeluh, saya beri nama. Engkau orang menderita. Berarti apakah kita menderita atau diberkati tergantung kita. Dari Tuhan ya Tuhan pasti memberkati. Dari Tuhan ya Tuhan pasti mengerjakan mujizat. Tapi dari kitanya, mau gak kita meresponi dengan syukur dan sukacita. Yang kedua, siapa orang diberkati? Orang yang mau terus belajar dan siap menerima nasihat. Kalau bicara tentang sombong dan kepala batu, jangan kau ajar orang Manado. Kita sudah jadi profesor-profesornya. Tapi orang sombong dan kepala batu adalah orang-orang menderita. Karena orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang siap menerima nasihat, mau terus belajar. Kenapa kumpulan-kumpulan kita kadang-kala bermasalah? Karena kita nggak menerima nasihat. Kenapa kumpulan-kumpulan kita kadang-kala punya persoalan? Karena kita kepala batu. Kita nggak mau terus belajar. Kalau kita gagal, jangan menyerah, belajar. Kalau kita disakiti, jangan membalas, belajar. Kalau kita dilukai, bahkan kalau kita dikhianati, belajar. Orang-orang yang saya beri nama diberkati. Orang-orang yang mau terus belajar, orang yang mau terima nasihat. Karena Yesus bilang apa? Barang siapa yang kukasihi, aku hajar, aku tegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Orang-orang kepala batu, orang-orang sombong. Orang-orang yang arogan, orang-orang yang merasa dirinya paling hebat. Saya beri nama 2022 ini akan mengalami kejatuhan dan kehancuran karena dia berhadapan dengan tangan Tuhan. Tapi orang-orang yang mau terus belajar, orang-orang yang mau menerima nasihat, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengerti. Kristus adalah great counselor, penasihat yang ajaib. Dia bisa pakai siapa saja untuk mendidik kita, mengajar kita, melatih kita. Dia bisa pakai kegagalan kita, dia bisa pakai orang-orang yang menyebalkan, menjengkelkan di sekitar kita. Tapi apapun yang orang ngomong, kita ambil aja pelajaran apa yang kita bisa belajar. In every problem, there is always message of God. Di balik setiap masalah pasti ada pesan-pesan Tuhan. Karena itu, saya beri nama kita adalah orang-orang yang diberkati. Kalau kita mau menerima nasihat dan siap belajar dari segala keadaan. Kalau engkau jatuh, sebelum cepat-cepat bangkit, belajar. Kalau engkau gagal, belajar. Kalau engkau disakiti, dilukai, jangan balas, belajar. 2022 akan ada banyak persoalan, tapi belajar di balik setiap persoalan. Sehingga kita makin hari makin dewasa, makin hari makin kuat, makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin serupa dengan Kristus, dan makin hari makin menjadi berkat dan memancarkan kemuliaan Kristus. Yang ketiga, siapa orang yang diberkati? Orang yang memiliki mental memberi lebih baik daripada menerima. Seringkali kita orang Manado, bayangkan. Kalau pesta saja, langsung menerima. Siap. Operasi plastik dengan plastik-plastik. Kita ini kadang-kala, kita ini mau ketemu orang kaya, siapa tahu dia kasih sesuatu. Woyokon kah, apakah? Saudara keingat dalam Tuhan Yesus bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Mulai hari ini, kalau kita ketemu orang yang kita pikirkan, apa yang bisa saya beri? Kalaupun saya nggak bisa beri materi, minimal saya beri semangat, saya beri kekuatan. Jangan kita udah nggak kasih apa-apa istilahnya, lalu kita menyakitkan, mengecewakan setiap jemaat Tuhan, setiap K3. Baik anggotanya maupun pengurusnya. Kita nggak boleh nyusahin orang, kita nggak boleh merugikan orang, kita nggak boleh sakiti orang, dan kita nggak boleh menyusahkan orang. Hidup kita harus jadi berkat. Nggak boleh nyusahin orang, nggak boleh merugikan orang, nggak boleh buat menderita orang, nggak boleh buat sedih. Dimanapun kita ada, kita memberi semangat, memberi kekuatan, memberi dorongan, memberi sukacita, memberi nilai tambah. Bayangkan Yusuf hanya budak, tapi keluarga itu diberkati. Karena apa? Karena keadaan Yusuf, dimanapun kita ada, harus membawa damai. Kita anak-anak Tuhan Yesus, itu sebabnya kita orang diberkati. Kita sudah dipilih Kristus, kita sudah diampuni.
Kita sudah disertai Tuhan. Kita tahu Dia Raja dan segala raja. Apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Karena biarlah mental kita mental memberi, bukan mental menerima. Kalau orang menderita selalu pikir apa yang bisa saya dapat. Ada banyak orang sudah kaya masih rakus, saudara. Selalu berpikir apalagi yang bisa saya dapat, apalagi yang saya bisa ambil, apalagi yang saya bisa rebut. Tetapi orang-orang yang diberkati adalah orang yang berpikir apalagi yang saya bisa bagikan, apalagi yang saya bisa kasih, apalagi yang saya bisa memberkati orang lain. Makanya Alkitab bilang berbahagia lalu membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mulai hari ini ingat, saya nggak boleh nyusahin orang. Saya nggak boleh merugikan orang. Saya nggak boleh menyedihkan orang. Dan saya nggak boleh membuat kacau keadaan orang. Pokoknya dimanapun saya ada, saya harus memberi damai, harus memberi sukacita, harus memberi nilai tambah dalam kasih karunia Tuhan. Mulai hari ini ayo orang-orang Manado, warga Kawanua yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita punya mental memberi. Bukan mengambil, bukan menerima, bukan mengeruk dan merampas sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana lewat saya hal-hal yang baik boleh Tuhan nyatakan buat banyak orang. Haleluya. Dan yang terakhir saya pelajari, siapa yang diberkati? Orang yang tidak cepat menyerah, tidak cepat kecewa, tidak cepat emosi, tidak cepat putus asa dalam menghadapi segala perkara. Kita tahu kok Tuhan kita hebat. Kita tahu kok Tuhan kita tidak pernah gagal. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Ku tahu Tuhanku penolong kudus. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia penolong kudus dan dia tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Tuhan tidak akan pernah gagal. Ada hal-halnya, kelihatannya, situasinya berat. Tapi Tuhan tidak gagal. Tuhan pasti dapat merubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini, sebagai rekan dalam kasih Kristus, saya hanya mau ingatkan buat siap saudara sekalian. Kita lah orang-orang yang diberkati. Dan setelah kita sadar bahwa kita orang yang diberkati, baru di situ kita tahu kita harus menjadi berkat dan kita pasti jadi berkat. Nah kalau kita aja masih berpikir kita orang susah, kita orang menderita, kita orang yang banyak masalah, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Doa saya, ibadah kunci tahun hari ini adalah ibadah yang baik. Ibadah di mana kita punya refleksi dan kita punya resolusi. Bahwa kegagalan saya, kekurangan saya, kelemahan saya pasti akan Tuhan pakai untuk sesuatu yang baik. Yang penting saya mau beriman, yang penting saya mau berserah, yang penting saya mau percaya rancangan Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberkati hidup saya, sehingga hidup saya akan menjadi berkat. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat menikmati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan sepanjang 2022. Yang kita sebut sebagai tahun berkat, tahun rahmat, tahun kemenangan, dan tahun kemuliaan Tuhan. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada persoalan, kita tahu. Kitalah orang-orang yang diberkati. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita siap pikul salib dengan tersenyum. Karena kita percaya melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Biarlah refleksi dan resolusi kami di tahun ini menyadari bahwa kami adalah orang yang diberkati. Karena itu kami harus jadi berkat. Ampuni kami kalau kami hanya mau mengambil, menerima, mengeruk sebanyak-banyaknya. Ampuni kami kalau kami kepala batu, egois dan mau menang sendiri serta bersikap arogan. Ampuni kami kalau selama ini kami banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut, cepat kecewa, cepat putus asa. Tapi hari ini berdoa dalam nama Yesus. Biar dalam kunci tahun bersama, kerukunan keluarga Kawanua ini kami dikuatkan Tuhan, diingatkan Tuhan. Untuk menyadari bahwa kami adalah orang yang diberkati. Tuhan sudah pilih kami, sudah angkat kami, sudah ampuni dosa kami. Dan ajar kami untuk tetap hidup dengan syukur, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini, hari-hari semakin keras, semakin berat. 2022 tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi karena ada Kristus kami menang, kami lihat mujizat, kami lihat perkara-perkara yang dahsyat. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah melalui wadah K3 ini, kami boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diarahkan untuk hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan K3 ini sendiri baik pengurusnya, anggotanya, dan setiap yang bersama-sama boleh terus menjadi berkat. Berkati mulai dari ketua umum, dan seluruh pengurus-pengurusnya, seluruh timnya, bahkan penasehat-penasehatnya, anggota-anggotanya. Sehingga terus kami bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Boleh terus jadi berkat.
Karena Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu, sehingga lewat hidup kami orang lain diberkati. Kalaupun ada yang mengutuk kami, ada yang menyerang kami, ada yang menjatuhkan kami, ada yang memfitnah kami terus pandang Yesus. Karena kami tahu pembalasan itu hak Tuhan. Urusan kami bukan membalas orang. Urusan kami memberkati dan menjadi berkat. Karena berkat Tuhan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, saya Gilbert Lumorindong dengan sukacita mengingatkan buat setiap saudara, maju terus dalam Tuhan dan ingatkan diri kita. Apapun yang terjadi, kita adalah orang-orang yang diberkati karena kita sudah dipilih Tuhan, disertai Tuhan, dikuatkan Tuhan, dibela Tuhan dan dipersiapkan untuk menjadi sempurna untuk bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Doa saya menyertai saudara, K3, seluruh pengurusnya, tim kerjaannya, tim panitianya, tetap maju, saling baku-baku baik, baku-baku tongkat, baku-baku doa, maka K3 akan jadi berkat. Bukan hanya untuk keluarga Kawanua, tapi jadi bangsa negara. Indonesia hebat, Indonesia kuat, Sulut hebat, Kawanua diberkati. Haleluya, shalom. Tabea untuk semua Katuari Kawanua dimanapun berada di seluruh dunia. Saya James F. Sunda dari New York ingin mengucapkan selamat merayakan kunci tahun baru untuk kerukunan keluarga Kawanua. Semoga kesempatan ini di masa pandemi kita semua Kawanua di seluruh dunia bisa saling baku tongka, saling memberi manfaat seperti layaknya lilin-lilin kecil memberi cahaya bagi kita semua. Pakat Tuhan, Bapak Kalawiran. Manakala mentari tua lelah berpijar, manakala bulanan genit enggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini akankah berganti. Dan kau lilin-lilin kecil
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Saya dengan Niko Kanter, kita mau ucapkan selamat tahun baru for ngoni semua, for torang semua. Tahun baru 2022. Semoga torang semua diberikan kesehatan dan tahun ini menjadi lebih baik. Pakatuan Pakalawiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Brigadir Jenderal TNI Rano Tilaar, Komandan Korem 052 Wijaya Krama, mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk semua warga Kawanua dimanapun berada. Kiranya di tahun 2022 ini menjadi tahun yang membawa berkat dan kebaikan bagi semua orang bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih. Shalom Tabea kepada seluruh keluarga besar Kerukunan Keluarga Kawanua. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam sehat dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Halo, saya Dr. Ekles. Pokoknya torang selalu yakin bahwa Bapa selalu beserta torang semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dari tempat di mana pewartaan Injil bukan dalam bentuk
mengupayakan Christian unity antar denominasi gereja senantiasa dilakukan dari tempat di mana pewartaan Injil dilakukan dalam bentuk menyuarakan keadilan, perdamaian, rekonsiliasi di tengah pelosok dunia yang senantiasa berada dalam ketegangan. Freddy Menayang. Ini Grace Pakasih dan Manidara. Pertikaian. Saya sebagai hamba-Mu Tumpaan. Di dalam perayaan kunci tahun refleksi 2021 resolusi 2022, hamba-Mu berdoa bagi Christian unity dapat terjadi di internal K3. Biarlah sebagai persekutuan K3 Engkau jadikan tempat di mana kesaksian tentang doa Kristus menjadi satu dapat terpenuhi. Saya juga berdoa kepadamu agar K3 sebagai suatu persekutuan Kristiani Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku ada
Tabea, Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk torang semua. Ibu, bapak, saudara sekalian, warga Kawanua dimanapun berada, puji syukur penuh sukacita karena pada hari ini torang boleh ada bersama-sama untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Sampai pada hari ini torang sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Semua karena anugerahnya, semua hanya karena kasih setia Tuhan. Perjalanan wadah kerukunan keluarga Kawanua sejak berdirinya sampai dengan saat ini, semua boleh ada atas kehendak Tuhan. Dan inilah torang pe wadah, torang pe tampa untuk melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana torang menjalankan apa yang menjadi falsafah Sito Timo Tumauto. Menjadi spesial pada hari ini, di mana kita selalu berbicara dan bergumul mengenai keadaan pandemi, tapi itu semua tidak mengurangi kesempatan yang Tuhan izinkan untuk torang boleh sama-sama berdoa, baku dapa, biar cuma secara virtual. Bahagianya hari ini karena banyak yang terlibat, bukan hanya Kawanua yang ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi dari berbagai daerah, pengurus kerukunan keluarga Kawanua, provinsi dan kota, dan juga Kawanua yang ada di mancanegara. Inilah suatu berkat dari Tuhan. Dan apa yang torang lakukan memasuki tahun yang baru ini, semuanya adalah bentuk ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Ketiga ada untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi tau Kawanua dimanapun berada. Dan apa yang sudah Tuhan percayakan, itulah yang harus torang jalankan. Jangan berhitung seberapa banyak waktu, tenaga, mungkin air mata yang sudah keluar dalam menjalankan organisasi atau perkumpulan ini. Tapi itu semua adalah bentuk ucapan syukur. Karena Tuhanlah yang mengutus torang untuk melayani dan memuliakan namanya melalui wadah kerukunan keluarga Kawanua. Torang sudah melewati tahun 2021 dengan ada harap-harap cemas, oh pandemi semua berlalu. Torang pede, percaya diri, oh masuk tahun 2022
somo hilang itu pandemi. Ternyata sekarang naik ulang. Pesannya apa? Pesannya adalah kalau Tuhan sudah menyertai orang masuk di tahun yang baru ini, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan. Jadi masalah apapun yang akan orang hadapi, itu semua pasti orang bisa jalani. Selama orang bisa mengucap syukur dan yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan orang. Kalau tahu kawan Nua tuh orang Manado, salah satu DP terkenal adalah pemberani. Mau tako, kata. Berani, mau lawan siapa? Berani, maju. Tapi satu hal yang mesti orang ingat memasuki tahun 2022, sesuai tadi pesan-pesan dari refleksi dan resolusi yang sudah disampaikan, yaitu orang harus berani percaya. Karena tahun 2022 adalah tahun berkat, tahun kemenangan untuk Tau Kawan Nua selama orang berani percaya bahwa Tuhan akan menyertai, akan bersama-sama menguatkan, memberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah. Orang dipersatukan Kawan Nua bukan karena pilih sendiri. Tahu Kawan Nua mau ada di mana-mana pun berada, orang semua satu. Karena apa? Orang tidak bisa pilih, orang mau lahir dari orang tua yang keturunan apa. Orang tidak bisa pilih, orang mau lahir di mana. Jadi Tau Kawan Nua itu ya, orang punya satu garis keturunan. Orang punya satu darah yang Tuhan izinkan untuk ada. Dan bagi yang lahir di Tanah Minahasa, tidak bisa pilih juga kan, kita nanti kalau lahir mau di sana, mau di Tomohon, mau di Bitung, mau di Manado, nyanda. Semua atas perkenan Tuhan. Karena itu, marilah orang dengan segala macam permasalahan, perbedaan, dan juga hal-hal yang lain yang kadang-kadang orang tidak harapkan terjadi dan orang tak kaget, kenapa ada masalah ini Kang? Tapi percayalah, karena Tau Kawan Nua ada itu karena Tuhan dan Tuhan pasti yang akan menyertai. Karena itu orang mengadakan ucapan syukur, kunci tahun dan tahun baru 2022 saat ini adalah untuk mengucap syukur. Dan semua warga Kawan Nua yang ada di daerah dan juga para pengurus di daerah dan juga Kawan Nua di mancanegara yang boleh berpartisipasi pada kegiatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak, makasih banyak. Karena itu menggambarkan betapa orang ada satu hati, orang ada keterikatan, yaitu Tau Kawan Nua. Bersama-sama berdoa, tahun 2022 Kawan Nua semakin maju, Kawan Nua semakin diberkati, dan Kawan Nua semakin punya pengaruh untuk memberkati bangsa ini, untuk memberkati keluarga. Dan seperti tadi pesan yang sudah disampaikan, seperti lilin-lilin kecil yang menjadi terang dimanapun orang berada. Karena semua Tau Kawan Nua, orang boleh sama-sama maju, orang boleh sama-sama lupakan perbedaan, kok baku salah sedikit-sedikit itu biasa manusiawi, tapi orang punya satu tujuan besar, yaitu Kawan Nua semakin maju dan diberkati. Kawan Nua semakin hebat. Tuhan memberkati, Pakatuan, Wapakalawiran, Shalom. Selamat tahun baru 2022. Jayalah Kawan Nua. Bersinarlah dan menjadi berkat. Jalilah kasih persaudaraan. Damailah di hati dan damailah di bumi. Tahun berkat for torang semua. Masawang-sawangan matombol-tombolan. Esa-esaan matombol-tombolan. Selamat berkarya di tahun 2022 ini untuk semua Tau Kawan Nua dimanapun berada. Kepada seluruh pengurus dan keluarga besar dari organisasi kerukunan keluarga Kawan Nua, saya mengucapkan selamat atas perayaan kunci tahun
Natal 2021 sebagai tahun refleksi dan tahun baru 2022 sebagai tahun resolusi. Pakatuan wo pakalawiren. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Saya Samuel Rizal, mama saya Ruli Luntungan, menyampaikan selamat tahun baru kepada kawan NUA sekalian, dimanapun semuanya berada. God bless always dan stay safe. Halo, saya Maudia Frosina, anak dari Sylvia Tumatar, mengucapkan selamat tahun baru untuk kerukunan keluarga Kawanua. Pakatuan wo pakalawida. Salmon Wongkar, Kapita Minahasa, Kesultanan Ternate, bersama dengan Ketua DPW Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Salam Kawanua. Kami dari Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Riau menyampaikan selamat merayakan kunci tahun 2021 dan selamat menjalani tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Pakatuan wo pakalawiran. Torang dari DPW Sumatera Selatan mengucapkan selamat tahun baru 2022. Keluarga Kawanua Kota Jayapura mengucapkan selamat tahun baru 2022. Herpejari Yokowi Pamali Manase. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Satu hati for Kawanua. Pakatuan wo pakalawiran cita waya besar. Saya atas nama Kerukunan Keluarga Kawanua Kalimantan Timur menyampaikan selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Semoga di tahun 2022 ini kita selalu ada damai sejahtera di hati, kemudian kita mendapat banyak berkat dari Tuhan, pakatuan wo pakalawiran. Torang dari DPW Sumatera Selatan mengucapkan selamat tahun baru 2022. Salam atas nama Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Badan Pengurus di tingkat kabupaten dan kota menyampaikan selamat tahun baru kepada seluruh warga Kawanua di seluruh Indonesia. Biarlah semoga damai dan semangat tahun baru membuat kami semua warga Kawanua di seluruh Indonesia menjadi satu serta dapat membangun dan serta berpartisipasi dalam pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam hormat dari kami di Kupang, tertanda Ketua Robi DKR Rawis dan Sekretaris Bapak Onas J. Pela. Terima kasih. Kami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022. Semoga tahun 2022 ini kita semua diberi kesehatan, kekuatan, serta berkat lainnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bahasa Dayak Kanayan Kalimantan Barat, selamat tahun baru tahun 2022. Semoga tahun 2022 nian diri semua diberi kesehatan dan berkat nan lainnya oleh Jubata. Arus, arus, arus. Adil Katalino, Bak Curamin Kak Soroga, Basengat Kak Jubata.
Saya Max Rulan Boseke, Ketua Umum Kawanua Rescue Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada semua tau Kawanua, baik yang berada di Indonesia maupun di mancanegara. Salam sehat, Pakatuan Wapaka Lewiran. Samokan genangku wianiko amo marua rua genang ekaria mangaleng-aleng wiasio ilan pakatuan pakalawiran kita muwayan mengameng aleumal wiasio powa ilan pakatuan pakalawiran kita muwayan sambokan genangku wianiko te amo marua rua genang ekaria mangaleng aleuma wiasio pakalawiran kita nuayan mangaleng-aleng wiasio powa ilang pakatuan pakalawiran kita nuayan pakalawiran kita muaya. Tabea, saya dengan Niko Kanter, kita mau mengucapkan selamat tahun baru for ngoni semua, for torang semua, tahun baru 2022. Semoga torang semua diberikan kesehatan dan tahun ini menjadi lebih baik. Pakatuan Pakalawiran. It's summertime, 40 degrees Celsius here in Perth, Western Australia. Hi, I'm Roy Kesantosa Sumual on behalf of Kawanua Perth, Western Australia. We would like to convey our greetings and New Year to you, Kerukunan Keluarga Kawanua in Jakarta, Indonesia. Salam baku dapa, selamat tahun baru. Torang semua basudara, God bless you and let the 2022 be going and further. All of us is going to be blessed and getting better. Salam Kawanua. Sayang-sayang si patokaan matigo-tigo gorokan sayang hehe sayang-sayang si patokaan matigo-tigo gorokan sayang sako mangemo antara jauh mangemo lile lek lako sayang
sayang sayang si patokaan matigo tigo gorokan sayang hehe sayang sayang si patokan matigo tigo gorokan sayang sakemangemo antara jauh mangemo lek lako sayang sakomangemo antara jauh mangemo lek lako sayang. Terima kasih untuk waktunya dan kebersamaan kita orang semua dimanapun orang semua sudah berada, dan sampai jumpa lagi di acara berikut bersama Kerukunan Keluarga Kawanua. Terima kasih. Sayang 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 si patokan matigo tigo gokan sayang sakemangemo